Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri menghadap Allah dengan pujian. Sebagaimana dikatakan pemazmur, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, mazmurkanlah namanya sebab nama itu indah. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Ada di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera beserta saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Dan beserta denganmu juga. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 6 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu. Hidupku seluruhnya milik-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu tanggal 4 Oktober 2020, pukul 6, pukul 8, pukul 10.30, dan pukul 17, kita akan menyelenggarakan perjamuan kudus secara live streaming, di mana para pelayan ibadah berada di gedung gereja dan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian berpartisipasi di rumah masing-masing.
Perjamuan kudus kita rayakan untuk mengenang dan mengalami karya Kristus yang menyelamatkan dunia ini melalui karya yang penuh derita di bumi untuk keselamatan dunia ini. Untuk itu marilah kita merenungkan apakah kita rindu berjumpa dengan Kristus serta rindu mengalami karya Kristus yang membaharui hidup kita. Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan menuangkan cawan minuman syukur. Ia membagikan tubuhnya dan mencurahkan darahnya bagi kita. Menerima tubuh Kristus berarti kita dipersatukan dengan Kristus dan dipanggil untuk hidup seperti Kristus, penuh kasih, penerimaan, dan pengampunan. Marilah kita merenungkannya, apakah kita rindu untuk hidup seperti Kristus, penuh penerimaan, pengampunan, kasih, dan perdamaian dengan sesama kita. Baik ia suami atau istri kita, orang tua atau anak-anak kita, saudara-saudara kita, rekan dan sahabat kita, dan orang-orang yang Tuhan perkenankan hadir di dalam kehidupan kita. Dipersatukan dengan Kristus berarti kita dipanggil untuk turut ambil bagian dalam karya Kristus yang membagikan tubuhnya dan mencurahkan darahnya untuk keselamatan dunia ini. Mari kita merenungkan, adakah kita siap untuk turut ambil bagian dalam karya Kristus yang membagikan tubuhnya dan mencurahkan darahnya untuk keselamatan dunia ini, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, dan di dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mempersiapkan diri kita untuk merayakan perjamuan kudus secara live streaming pada tanggal 4 Oktober 2020. Untuk itu, marilah kita merendahkan diri dan mengakui keberadaan hidup kita dan mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita merendahkan hati kita, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami mengucap syukur apabila Engkau mengundang kami merayakan sakramen perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Siapakah kami manusia yang penuh kelemahan yang layak menerima anugerah Tuhan? Sebab ketika kami duduk diam di hadirat-Mu pada saat ini, kami merenungkan hari-hari yang kami lalui. Kami mendapati hidup kami penuh dengan cacat celah, baik yang nyata di dalam tutur kata, perilaku, bahkan terselip di dalam hati dan pikiran kami perkara-perkara yang mendukakan hati Tuhan. Sering kami hidup di dalam permusuhan, dikuasai kebencian dan kedengkian, sementara Engkau beranugerah begitu besar bagi kami semua. Kami merasa tidak layak untuk menerima undangan-Mu ya Bapa. Kalau Engkau tidak menolong kami, menyucikan, melayakkan, dan memampukan kami berdamai dengan setiap orang. Kasihanilah kami manusia berdosa ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon. Amin. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku
yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdiri menerima anugerah pengampunan dari Tuhan sebagaimana dikatakan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Kita bacakan dengan berbalasan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada pada Allah. Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai. Karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Dipersilakan duduk kembali. Kita bersama-sama hendak merenungkan bagian dari firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan diambil dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 23 hingga ayat yang ke-32. Sementara pembacaan Alkitab yang lain, Yeskiel 18 ayat 1 hingga ayat yang keempat, ayat 25 hingga ayat yang ke-32, serta Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, dapat Bapak Ibu membacanya setelah ibadah ini selesai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa surgawi Allah yang kekal, kami datang kepadamu mengucap syukur oleh karena cintamu yang begitu besar. Engkau berkenan hadir di rumah kami masing-masing. Engkau berkenan menguduskan rumah kami menjadi bait-Mu. Selama masa pandemi yang kami lalui bersama-sama, kami merasakan kehadiran-Mu yang penuh kehangatan, baik ketika kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengar sabda Tuhan, maupun ketika kami melanjutkan keseharian kami, melaksanakan tugas pekerjaan kami dari rumah kami masing-masing. Sebentar ya Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi hati kami, agar kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 23 hingga ayat yang ke-32.
Firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua, dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan melakukannya di dalam hidup sehari lepas sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini adalah mentalitas menyalahkan. Mentalitas menyalahkan bukan masalah yang berkaitan dengan kelainan psikologis seseorang, tetapi sebuah istilah yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teologis, sebuah masalah akut yang menggerogoti spiritualitas umat Tuhan di sepanjang sejarahnya. Sebuah keadaan yang sering membelenggu orang-orang yang menganggap diri lebih suci dari yang lainnya. Mentalitas menyalahkan berkaitan dengan kecenderungan seorang yang rasa puasnya diletakkan ketika ia sibuk atau menyibukkan diri dengan urusan mencari-cari kesalahan orang lain. Itu dilakukan bukan karena ia sedang memegangi sebuah kebenaran. Bisa jadi itu dilakukan justru untuk menutupi kesalahannya, ketidakberdayaannya, kelalaiannya untuk melakukan apa yang benar dan apa yang seharusnya.
Bagi orang-orang seperti ini, apabila ia bertanya kepada seseorang, baginya tidak ada jawaban yang benar. Sebab untuk setiap jawaban ia sudah mempersiapkan sanggahannya. Kepuasannya semata-mata untuk menihilkan sebuah kebenaran dan dalam waktu yang sama menjadikan sebuah kesalahan yang akan menjadi celah bagi semua orang. Hal ini dilakukan dengan gencar untuk menyembunyikan keberadaan dirinya yang gamang untuk memegangi sebuah kebenaran. Coba perhatikan pembacaan Alkitab sebelum pembacaan kitab Injil yang kita baca. Yesus memasuki Yerusalem dengan iringan sorak-sorai. Ketika memasuki bait Allah berada dalam keadaan yang tidak semestinya. Yesus membongkar bangkir para pedagang, merebut tempat doa bagi segala bangsa, dan di sana mujizat demi mujizat dilakukan Yesus. Seorang yang mempunyai mentalitas menyalahkan ketika melihat kuasa dan tanda ajaib, ia tidak tersentuh, ia tidak terenyuh, ia tidak merasa takjub. Yang ada adalah rasa khawatir. Kalau Yesus akan menggeser posisinya dalam kehidupan sebagai umat Tuhan. Oleh karena itu seorang yang bermental menyalahkan, menghampiri Yesus, mencari-cari kesalahan, mencela, menjatuhkan, dan mereka mempermasalahkan apa yang sudah dibuat Yesus dengan sebuah pertanyaan yang menjebak. Dengan kuasa mana engkau melakukan hal itu? Siapa yang memberi kuasa itu kepadamu? Yesus tahu benar corak mentalitas seperti ini. Oleh karena itu Yesus tidak menjawab tetapi memproyeksikan pertanyaan itu kepada tokoh populer yang banyak pengikutnya pada waktu itu dan meminta mereka untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkannya kepada Yesus dengan objek yang berbeda. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka berdiskusi mengandai-andai apa yang akan terjadi untuk setiap jawab. Sebagaimana mereka selalu memperlakukan orang lain demikian. Kalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya? Tapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes seorang nabi. Mereka tidak bisa menjawabnya, bukan karena tidak ada jawabannya, tetapi karena setiap jawaban beresiko buat mereka. Orang yang memiliki mentalitas menyalahkan adalah orang pengecut, orang yang tidak siap memikul resiko memegangi sebuah kebenaran. Oleh karena itu bagi mereka lebih baik berkata tidak tahu supaya urusan menjadi cepat selesai. Melihat mereka menjadi bingung oleh pertanyaan mereka sendiri, Yesus merasa tidak perlu menjawab, sebab menjadi jelas bahwa mereka tidak sedang mencari kebenaran. Orang-orang yang bermentalitas menyalahkan ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kehampaan, menyembunyikan kehampaannya dengan kepuasan bersilat kata di dalam mencari kesalahan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia tidak memerlukan orang yang bermentalitas seperti ini. Orang-orang yang hanya pandai bersilat kata, membuat kegaduhan, tetapi tidak memberi solusi. Bahkan mereka adalah bagian utama dari persoalan itu sendiri. Dan setelah itu mereka membiarkan dunia meluncur pada kebinasaannya. Orang-orang bermentalitas menyalahkan tidak akan mampu melihat kesalahan pada dirinya. Tidak akan mampu untuk melihat ada masalah besar dalam hidupnya. Ada kuasa yang membelenggu diri mereka dan juga membelenggu banyak orang untuk menolak kehadiran kuasa kebenaran yang mengintervensi manusia, membebaskan mereka dari belenggu yang membinasakan. Ini yang membuat Allah marah kepada orang-orang Israel di pembuangan. Sebab ketika Allah menyampaikan tegurannya kepada orang-orang Israel atas dosa yang mereka lakukan melalui Nabi Yeskiel, orang-orang Israel malah bersembunyi di balik ayat-ayat kitab suci.
dan balik mengatakan justru Allah yang salah, Allah melenceng, Allah tidak tepat. Seolah-olah mereka hendak mengatakan Allah lupa, Allah sudah pikun bahwa Allah pernah berkata dalam Keluaran pasal 20 ayat 5 bahwa Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Bukankah Allah pernah mengatakan demikian? Israel yang dibuang merasa bahwa keberadaan mereka di pembuangan bukan karena salah mereka, tetapi salah orang tua mereka, salah nenek moyang mereka. Ada ayatnya yang mengatakan demikian. Jadi saudara-saudara, apabila mereka ada di pembuangan bukan salah mereka, untuk apa kita bertobat? Sebab aku hanya menanggung akibat dari kesalahan orang lain yang berbuat salah. Jadi Israel yang dibuang tidak mau mengaku dosa. Mereka tidak punya salah. Yang mereka alami hanyalah akibat dari ketidaktaatan nenek moyang mereka. Padahal kalau kita membaca nubuat Nabi Yeskel, dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang dibuang jauh lebih jahat dari dosa nenek moyang mereka. Baca Yeskel 16 dan 17 mengungkapkan betapa keji dosa yang dilakukan oleh mereka, sehingga kata-kata yang Allah keluarkan melalui mulut Nabi Yeskel begitu kasar dan vulgar, melukiskan betapa dosa yang diperbuat Israel, dosa yang begitu menyakitkan hati Allah. Ketika Allah memberikan peringatan melalui serbuan sebuah bangsa yang begitu besar kepada Israel, Israel tidak bertobat, ia tidak lari kepada Tuhan. Mereka bersundal dengan si aurat besar, sebutan untuk Mesir. Israel bersundal dengan Asyur, bersundal dengan Kasdim. Yang lebih menyakitkan bahwa bait Allah serta tanah lapang dipakai menjadi tempat-tempat persundalan, di mana dewa dan dewi asing disembah dan ditinggikan. Firman Tuhan, Taurat Tuhan dikesampingkan di dalam kehidupan mereka. Jadi pantaskah mereka mengatakan keadaan sekarang ini bukan kesalahan mereka? Keadaan sekarang ini adalah karena dosa nenek moyang mereka. Melalui Nabi Yeskel, Allah dengan tegas mengatakan, setiap jiwa Allah punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak. Kalau ayah yang berdosa, maka ayah itu yang harus mati, bukan anaknya. Kalau anak itu berdosa, maka anak itu harus mati, bukan ayahnya. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi di hadapan Allah. Israel yang dibuang nampaknya Israel yang banyak membaca ayat suci. Tetapi ayat-ayat suci digunakan untuk membenarkan dirinya, menyalahkan pihak lain, bahkan ia tidak segan menyalahkan Allah sendiri. Allah diejek, Allah dihina oleh pengetahuan tentang ayat-ayat suci. Inilah yang disebut dengan mentalitas menyalahkan. Bukan masalah psikologis, tetapi masalah pemberontakan manusia terhadap Allah Sang Pencipta dan penguasa kehidupan. Mentalitas menyalahkan ini bisa hidup di dalam diri setiap umat beragama. Agama manapun tanpa kecuali, Kristen, Yahudi, Zoroaster, dan semua agama yang ada di muka bumi. Sebab kalau kita beragama tanpa disertai kerendahan hati, beragama disertai ambisi untuk meraih kedudukan, mencari kuasa, maka kita akan jatuh pada dosa orang-orang yang menganggap dirinya suci, yaitu menggunakan ayat-ayat suci bukan untuk membersihkan diri, tetapi untuk membenarkan diri, baik di hadapan Allah maupun di hadapan banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita akan menemukan sebuah generasi umat beragama yang merendahkan, menghina, mengolok-olok Allahnya sendiri. Sebuah umat yang liar dan jauh lebih jahat dari orang yang tidak beragama. Dan sejarah sudah membuktikan begitu banyak kekerasan, darah dikurbankan atas nama agama,
atas nama ayat-ayat suci ketika mereka memperalat agama dan ayat-ayat suci untuk kepentingan diri mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mana yang menyenangkan hati Tuhan? Orang saleh yang tidak melakukan perintah Tuhan, seperti si sulung yang menyanggupi perintah ayahnya lalu tidak melaksanakannya? Ataukah orang yang sadar bahwa ia jahat, ia sudah melukai hati Tuhan, sadar bahwa ia begitu banyak waktu yang disia-siakan, seperti si bungsu yang menolak, berontak, tapi dalam perjalanannya ia sadar bahwa ia berada di jalan yang salah. Dan setelah itu dengan tertunduk menyerahkan hidupnya menjadi alat di tangan Bapa. Banyak orang saleh yang terhilang karena ia tidak sadar akan kesalahannya. Dan oleh karena itu ia tidak pernah pulang ke rumah bapaknya. Tetapi tidak sedikit orang-orang yang berontak, yang sadar, berbalik. Dan karena itu ia rindu pulang. Dan Allah menyambutnya dengan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita hendak merayakan perjamuan kudus. Orang-orang berdosa yang sadar akan kesalahannya akan rindu pulang, berkumpul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan Allah dengan kemurahannya mengundang setiap kita di dalam keterbatasan, di dalam pandemi yang begitu menakutkan, mengerikan, untuk merayakan anugerah yang sempurna. Orang-orang yang congkak, orang-orang yang merasa suci dan saleh, berdiri dengan pongah, mungkin ia mengangguk-angguk, tetapi pada waktunya ia datang bukan di dalam perendahan diri, datang di dalam kecongkakan, menyesakkan hati Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan hidup Daud sebagaimana dinyatakan di dalam Mazmur 25, Daud merenungkan di masa tuanya apa yang sudah dilakukan di masa mudanya. Dan oleh karena itu, betapapun Tuhan sudah mengampuni dosanya, setiap kali ia menghadap Tuhan, ia tertunduk, ia malu. Sebab ia adalah orang yang tidak layak untuk ada di hadirat Tuhan. Ketika Daud sadar akan dosanya, begitu matanya tercelik oleh kisah Nabi yang menghujam hatinya, ia sadar ia tidak layak untuk hidup. Oleh karena itu ia mengoyakkan pakaiannya, merebahkan dirinya di tanah, melumuri wajahnya dengan debu dan abu. Ia sadar sekarang bahwa ia hanyalah debu dan abu. Dan oleh karena itu setiap kali ia mengingat hal itu, ia tertunduk. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 7, Daud mengatakan demikian. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat ya Tuhan. Tapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Betapapun Tuhan sudah mengampuninya, ia tetap merasa tidak layak. Oleh karena itu di ayat 11 ia mengulangi sekali lagi. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampuni kesalahanku, sebab begitu besar kesalahan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah begitu menyukai hati yang hancur, yang datang dengan tertunduk. Allah menyukai hati yang hancur, yang merasa tidak berdaya, tidak layak untuk menerima anugerah yang sempurna. Dan kepada mereka yang menyadari dosa dan kesalahannya, anugerah besar dalam sakramen perjamuan kudus dinyatakan bagi kita. Daud bukan sedang terus-menerus menyalahkan dirinya. Tetapi peristiwa-peristiwa di mana ia menerima anugerah Allah selalu diingat untuk membuatnya mawas diri. Supaya ia tidak jatuh pada kesalahan menyalahkan orang lain. Apalagi menyalahkan Allah yang penuh dengan kasih setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hampiri Allah dengan tertunduk.
bahwa kita debu dan abu yang Tuhan perkenankan duduk di hadirat-Nya. Kita datang kepada Tuhan, mohon Tuhan melepaskan kita dari belenggu yang membuat kita sering menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, merasa diri kita paling benar. Biarlah melalui firman yang boleh kita dengar pada saat ini, Tuhan memampukan kita untuk duduk diam di hadirat-Nya. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, kami mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang menuntun kami melalui hari-hari yang penuh ketidakpastian, baik berkaitan dengan kesehatan kami, dengan kehidupan ekonomi kami, dan juga kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat. Kasih setiamu membuat kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini, tertunduk di hadapanmu, duduk diam di hadiratmu, sambil menengadahkan hati memohon agar Engkau jangan membiarkan kami berjalan sendiri di dalam kehidupan yang begitu keras ini. Kami berdoa bagi semua pihak ya Bapa yang berjuang mengatasi pandemi COVID-19, baik sebagai para pengambil kebijakan di dalam pemerintahan, di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan juga di dalam lembaga-lembaga kesehatan, dan juga di dalam lembaga-lembaga keagamaan. Agar setiap kebijakan yang ditetapkan berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan segenap masyarakat. Kami berdoa ya Bapa bagi para petugas di lapangan, bagi para dokter dan para medis, petugas keamanan dan ketertiban di jalan-jalan, para relawan yang memberi diri untuk berkarya di rumah sakit darurat. Lindungi mereka dan jadikan mereka saluran berkat di tangan Tuhan. Jauhkan kami juga masyarakat di sekitar kami dari sikap yang tidak peduli dengan protokol kesehatan. Jauhkan kami dan juga masyarakat di sekitar kami dari keserakahan untuk mendapat untung secara tidak baik dan secara tidak wajar di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kesulitan ini, baik keuntungan politis maupun keuntungan ekonomis. Biarlah di tengah-tengah situasi seperti ini, kami peka terhadap sesama kami, yang mengalami kesulitan, yang terbaring sakit, dan juga yang mengalami kehilangan kekasih-kekasih mereka. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk penelitian-penelitian lembaga farmasi, menemukan vaksin COVID-19, berikan hikmat dan bijaksana kepada mereka, lindungi anggota masyarakat yang memberi diri dalam uji klinis tahap 3, biarlah mereka semua ada dalam lindungan dan pemeliharaanmu. Kami berdoa bagi siswa-siswi yang tidak mampu,
yang berada di tempat kumuh, yang mengalami kesulitan untuk mengakses pelajaran yang diselenggarakan secara daring. Kasih-Mu besar bagi mereka. Engkau senantiasa beri jalan keluar agar di tengah-tengah beratnya beban kehidupan, mereka dapat merasakan cinta kasih-Mu. Bapa surgawi Allah yang kekal, kami berdoa bagi gereja yang terus berjuang, menyempurnakan pelayanannya secara daring. Tuhan, kiranya Engkau beri hikmat dan bijaksana, agar tugas dan panggilan-Mu tetap terpelihara di masa-masa sulit seperti ini. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan oleh karena kasih dan pemeliharanya dalam kehidupan kita sebagaimana diungkapkan pemazmur. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam ibadah ini. Kami mempersembahkan ucapan syukur kami dalam bentuk uang dan juga tekad kami untuk hidup di dalam firman-Mu. Kuduskanlah persembahan kami ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki kehidupan kita dengan mata hati yang terang, disingkapkan dari pelbagai penghalang, agar jalan kita menjadi lapang dan hidup kita memancarkan terang yang berasal dari Tuhan. Kita telah dengar cerita dari
Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus menaungi saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya.